Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pencarian akar persamaan menggunakan metode Newton. Metode Newton atau Newton-Raphson secara umum lebih cepat konvergen atau lebih cepat dapat menemukan akar persamaan dibandingkan dengan metode bisection yang sudah kita pelajari sebelumnya. Mungkin metode ini merupakan metode yang paling cepat dan simpel di antara metode-metode root finding yang lain. Metode ini juga merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan. Akan tetapi, metode ini memerlukan fungsi turunan dari fungsi yang ingin dicari akarnya. Oleh karena itu, fungsi yang akan dicari akarnya harus juga mudah dicari turunannya. Jika kita tidak bisa mencari turunannya secara analitik, maka metode ini tidak bisa digunakan. Contoh fungsi yang bisa kita selesaikan dengan metode Newton adalah fungsi yang ada di main function ini. Contohnya fx sama dengan e pangkat 0,2x dikurang e pangkat minus 0,8x dikurang 2. Dan turunannya mudah dicari secara analitik, yaitu f aksen x sama dengan 0,2 e pangkat 0,2x ditambah 0,8 e pangkat minus 0,8x. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara pencarian akar menggunakan metode Newton. Misalkan kita mempunyai sebuah fungsi yang jika diplot akan menghasilkan grafik fx berikut ini. Untuk mencari akar persamaan menggunakan metode Newton, pertama-tama kita harus memberikan satu nilai tebakan A, di mana nilai ini harus cukup dekat dengan nilai akar sebenarnya. Kemudian kita hitung nilai fungsi dari A, serta nilai fungsi turunan dari A atau f aksen A, yang merupakan gradien garis singgung kurva di titik FA. Nilai ini kemudian digunakan untuk mencari nilai akar yang baru. Sebut saja B, sesuai persamaan yang ada di sini. Dari mana datangnya persamaan ini? Saya akan jelaskan sedikit. Yang pertama, kita lihat bahwa f aksen A merupakan gradien sebuah garis lurus. Ya. Saya gambar ulang, misalnya ada sebuah garis lurus ya, dengan gradien f aksen A. Oke. Kemudian, seperti yang kita tahu bahwa rumus dari gradien sebuah garis lurus adalah delta Y dibagi dengan delta X. Seperti itu. Ya. Pada kasus ini, maka f aksen A itu akan sama dengan delta Y kita ya di sebelah sini. Delta Y kita itu adalah, kalau kita misalkan ini titik pertama ya, kemudian yang di bawah ini titik kedua, maka delta Y-nya adalah 0 dikurang FA. Seperti itu. Kemudian delta X-nya adalah B dikurang A. Kemudian kalau B dikurang A ini kita pindah ruas ke ruas kiri, maka B dikurang A sama dengan minus FA dibagi F aksen A. Maka kita akan dapat persamaan yang seperti ini. Baik, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian setelah kita dapat nilai B, kita gunakan nilai B ini sebagai nilai A yang baru. Kemudian kita ulangi proses kedua. Ya. Kita ulangi proses kedua, calculate FA, kemudian turunannya kita cari lagi akar yang baru yaitu C. Nanti diulangi lagi, akan ketemu lagi akar yang baru yaitu D. Kemudian proses ini akan terus berlangsung seperti itu hingga perubahan nilai akar dari A ke B atau dari akar yang lama ke akar yang baru itu kurang dari toleransi yang kita inginkan.
Oke, sekarang kita akan mencoba untuk membuat script untuk metode Newton ini ya. Kita akan mencoba menggunakan metode Newton untuk mencari akar dari persamaan yang ada di layar. Fx sama dengan E pangkat 0,2x dikurang E pangkat min 0,8x dikurang 2. Pertama-tama yang kita lakukan adalah kita definisikan dulu fungsi awalnya, yaitu fungsi fx, di mana fx ini sama dengan eksponensial pangkat 0,2 dikali x dikurang eksponensial pangkat minus 0,8 dikali x dikurang 2. Oke, tapi saya belum import. Saya import NumPy dulu. Oke, ini adalah persamaan pertama kita. Kemudian, dalam metode Newton kita juga membutuhkan fungsi turunannya ya. Fungsi turunan pertama. Yang fungsinya adalah, saya copy dari sini. Fungsinya menjadi 0,2 E pangkat 0,2x dikurang atau ditambah jadinya 0,8 E pangkat minus 0,8x. Oke. Ya, itu fungsi turunannya ya. Kita juga definisikan fungsi Python-nya untuk fungsi turunan pertamanya. Bentar, saya kurang apostrof. Oke. Fungsi turunan pertamanya saya kasih nama f1x yang sama dengan, saya copy dulu cepat, 0,2 dikali eksponensial pangkat 0,2x ditambah 0,8 dikali eksponensial minus 0,8x. Oke, ini fungsi turunannya. Sekarang kita coba buat fungsi untuk metode Newton-nya. Ya. Kita buat fungsi untuk metode Newton-nya. Def Newton. Argumennya kita pakai fungsi awalnya, kemudian fungsi turunannya, dan nilai toleransinya. Oke, pertama-tama dalam fungsi Newton kita membutuhkan tembakan awal ya. Jadi di sini saya mau minta user memasukkan tembakan awalnya, input, masukkan tembakan awal. Oke, kemudian dari sini kita sudah bisa mulai mulai looping ya. Kita mulai looping. Oke. Jadi sebelum kita memulai looping, kita perlu looping ini kan akan terus berlanjut jika akar pertama dan akar selanjutnya itu memiliki perbedaan yang masih besar, yang lebih besar daripada nilai toleransinya. Ya. Tapi untuk kasus pertama kali ini, karena kita baru nebak A, artinya kita baru punya satu akar, maka kita bikin dulu nilai beda awalnya. Nilai beda awalnya adalah toleransi ditambah 1. Nah, ya. Yang penting dia lebih besar daripada nilai toleransinya. Gitu. Jadi ini sebetulnya adalah sembarang nilai beda untuk memulai proses looping. Ya. Tapi meskipun dia sembarang, dia harus lebih besar daripada nilai toleransinya. Oke, jadi kita bisa mulai loopingnya. Setelah kita mulai loopingnya, pertama yang kita lakukan adalah kita hitung FA sama F aksen A-nya. Tapi kita juga bisa langsung aja B, kita langsung cari nilai akar yang baru, B sama dengan A dikurang FA dibagi F aksen, saya pakai F1A ya. Ini rumus yang tadi.
Kemudian dari sini kita hitung nilai beda yang update, yaitu adalah nilai absolut dari A dikurang B. Nah, di sini kita hitung nilai akar yang baru. Oke, kemudian di sini kita hitung nilai beda antara dua akar yang berurutan. Setelah itu kita jadikan si B ini sebagai nilai A yang baru. Kita masukkan D ke dalam variabel H. Oke, kira-kira begitu. Kemudian kita harusnya sudah selesai, kita return hasilnya adalah A. Ya, hasil akhirnya adalah A. Oke, saya coba run. Sekarang kita coba panggil fungsinya, fungsi Newton. Kemudian argumennya adalah fungsi awal yang mau kita cari akarnya, kemudian fungsi turunannya, dan nilai toleransinya. Misalnya 0,001 gitu ya. Saya run sekarang. Tebakan awalnya misalnya 5. Oke, hasilnya adalah 3,6037. Ya, kita coba tebakan yang lain, misalnya 1. Oh, hasilnya masih sama ya. Sekarang kita cek dulu apakah hasilnya ini benar atau enggak. Ya. Jadi di sini kita cek hasilnya melalui grafik. Jadi kan sebetulnya dari grafik, grafik kurva sebuah fungsi itu kan bisa kelihatan ya, dia memotong X tuh di mana gitu ya. Jadi misalnya saya punya domain X, isinya adalah in space 1, 10. Jadi isinya adalah angka 1, dari 1 sampai 10 sebanyak 100. Jadi ada 1, 1, berapa, 1, berapa sampai 10. Kemudian nilai Y-nya adalah nilai fungsi untuk setiap X tadi. Kemudian karena kita mau ngeplot, kita import dulu library-nya. Oke, kemudian kayaknya bisa langsung kita plot X, Y gitu. Kemudian kita kasih grid. Kemudian kita show. Oke, kita run. Nah, ini dia hasilnya. Dari sini titik nolnya di sini ya, Y0-nya di sini, artinya sumbu X-nya di sini, dan dia memotong sumbu X di sini. Ya kira-kira 3,6 lah ya. Maka hasilnya ini udah benar gitu. Hasilnya udah benar. Kemudian kalau kita mau cek urutannya, urutan loopingnya, misalnya looping pertama akarnya berapa, looping kedua akarnya berapa gitu, sampai berapa looping dia bisa sampai dapat hasil akhirnya. Kita bisa cek misalnya iterasi. Jadi iterasi pertama itu kan 0 ya. Iterasi pertama itu 0, kemudian setelah dia looping pertama kali, setelah dia looping maka iterasinya akan terus bertambah. Plus sama dengan 1. Oke. Sini kita menghitung jumlah iterasi. Oke, kita mau lihat akar-akar pada setiap iterasi. Jadi saya mau ngeprint biar iterasi ke berapa, akarnya itu berapa. Akarnya itu adalah A. Oke, kira-kira seperti itu.
perseran, nilai awalnya misalnya 5. Nah, iterasi pertama akarnya 3,7, iterasi kedua 3,6, ketiga keempat 3,6, dan dia berhenti karena iterasi ketiga dan iterasi keempat itu bedanya udah nggak jauh ya, udah lebih kecil daripada nilai toleransi yang kita set tadi. Oke, sekarang gimana kalau tebakannya kita bikin jauh dari nilai sebelumnya 100 misalnya? Nah, itu butuh lebih lama lagi, butuh lebih lama, iterasinya butuh lebih banyak gitu. Biasanya metode Newton ini digabung dengan metode bisection. Jadi pertama bisection dulu sampai dapat mengerucut di range-nya di mana yang dekat sama akarnya, baru abis itu pakai metode Newton untuk lebih akurat. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, itu tadi tentang metode Newton dan skripnya. Sebetulnya ada beberapa kekurangan dari metode ini. Yang pertama adalah yang sudah kita jelaskan di awal bahwa metode ini membutuhkan turunan pertama dari fungsi yang mau kita cari akarnya. Ya, artinya fungsi itu harus sudah bisa diturunkan gitu, dan maka untuk fungsi-fungsi yang lebih kompleks, yang sulit untuk dicari turunannya secara analitik, maka metode Newton ini nggak bisa digunakan. Kemudian yang kedua, kita juga perlu memberikan tebakan awal yang nilainya dekat dengan nilai akar sebenarnya. Kenapa demikian? Katakanlah kita punya fungsi seperti ini, ya, fungsi yang tadi. Kemudian kita tebakan awalnya itu di sini. Tebakan awalnya di sini misalnya. Maka FA-nya adalah di sini. Kalau FA-nya di sini, maka garis singgungnya adalah di sini. Kalian bisa bayangkan kapan dia akan memotong sumbu X. Kalau dia sejajar dengan sumbu X, bahkan dia nggak akan pernah ketemu dengan si sumbu X ini. Gitu. Makanya harus dekat dengan nilai akar yang sebenarnya. Maka dia akan lebih mudah untuk konvergen. Oke, kira-kira seperti itu. Demikian penjelasan tentang metode Newton. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.